kemarin Fariha sudah menghubungi Ibu lewat WhatsApp ya. Fariha ingin berkonsultasi mengenai kelanjutan studi Fariha ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan ya mengenai aturan dalam konseling individu ya. Dalam konseling individu ini terdapat asas kerahasiaan dan kesukarelaan. Asas kerahasiaan itu, nah apa yang akan disampaikan Fariha mengenai masalah Fariha, nah akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi Fariha tidak perlu merasa khawatir rahasianya akan terbongkar atau bocor ke orang lain ya. Nah yang keduanya itu ada asas kesukarelaan ya, atau keterbukaan juga ada. Nah ini diharapkan Fariha mau menceritakan ya secara terbuka ya, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Nah sehingga masalahnya itu akan kami ada solusinya ya, bisa jadikan solusi, nanti bisa ketemu solusinya atau alternatif solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik ya, itu sudah paham nih Fariha ya? Siap, sudah, Bu. Nah silakan, ada yang bisa Ibu bantu, apa yang ingin diceritakan, apa yang ingin disampaikan oleh Fariha? Ya, Fariha tuh masih bingung, Bu, antara mau lanjut kuliah atau enggak. Soalnya kan dari segi orang tua juga finansialnya kurang mendukung. Kata ibunya juga, nanti uang dari mana kamu kuliah, kayak gitu. Lebih baik kerja aja bantu ibu. Kan kamu tahu sendiri keadaan kita kayak gimana, gitu, Bu. Oke, baik. Nah dari motivasi Fariha sendiri, apakah ingin sekali untuk melanjutkan kuliah? Ingin, Bu. Ingin, baik. Tapi keadaan orang tua yang tidak mendukung ya, maaf karena keadaan ekonomi. Nah, apa yang melatar belakang, selain keadaan ekonomi, apa yang melatar belakangi atau yang menjadi alasan orang tua Fariha selain ekonomi? Apakah ayah Fariha itu tidak bekerja, atau tidak ada yang membantu secara finansial gitu dari saudara-saudara, atau apa selain itu, selain ekonomi? Ya sebenarnya ada kakak saya yang ya bisa lah bantu sedikit-sedikit mengenai kuliah gitu, Bu. Tapi ya ibunya masih bingung kamu gimana nantinya gitu. Masih khawatir lah, Bu, buat Fariha ke depannya gitu. Oke, masih khawatir ya. Nah maaf, Bapak bekerja sebagai apa? Petani, Bu. Petani. Biaya penghasilannya kisaran berapa, Nok? Ya 2 jutaan lah 1 bulan. Oh, 1 bulan, berarti masih mencukupi ya. Iya. Tapi mungkin menurut Ibu akan khawatir ya, karena ketika kuliah pasti banyak biaya yang tak terduga begitu ya. Iya, Bu. Nah kalau dukungan dari kakak Fariha yang sudah bekerja juga bagaimana? Ya kakak Fariha mah setuju aja kalau Fariha kuliah. Soalnya kan buat masa depannya saya juga, Bu, gitu. Oke, tapi orang tua sendiri belum mendukung ya Iya. untuk Fariha kuliah. Nah, ada alternatif atau alternatif solusi dari Ibu, misalkan kalau tidak kuliah sebaiknya Fariha itu apa nanti ke depannya, apakah bekerja atau membantu orang tua, atau ada pilihan lain dari orang tuanya? Ya disuruhnya sih bekerja, Bu. Disuruh bekerja saja. Oke. Nah menurut Fariha sendiri, Fariha setuju nggak dengan pilihan orang tua Fariha? Ya kalau itu terbaik buat Fariha sih nggak apa-apa lah, Bu. Maksudnya kan bisa nanti kerja dulu terus ngumpulin duit sendiri buat kuliah gitu, Bu. Oke, baik ya, berarti Fariha menerima ya segala keinginan orang tua ya. Berarti Fariha memilih untuk bekerja terlebih dahulu kemudian kuliah. Iya. Ya, oke, seperti itu. Nah selain itu ada yang perlu disampaikan lagi nggak? Udah, Bu, aja. Udah, oke, itu aja. Oke, baik. Setelah kita membicarakan mengenai masalah ya yang disampaikan Fariha, bahwa Fariha itu ingin melanjutkan kuliah tapi terkendala dari keadaan ekonomi orang tua ya. Iya, Bu. Nah, Fariha sudah memutuskan pilihannya itu untuk tidak melanjutkan, menunda melanjutkan studi dulu, dan prioritas utamanya untuk bekerja ya. Setelah itu
berbarengan dengan kerja dan membagi waktu ya, Iya, Bu. bisa melanjutkan studinya. Nah, kira-kira Fariha ingin kuliahnya di mana? Ya kayaknya sih di Jawa Tengah, Bu. Oh, di Jawa Tengah. Itu berarti lebih memilih di kelas karyawan ya? Iya, betul. Karena nanti Fariha ini kan masih bekerja ya, jadi bisa membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah. Nah, ini sudah disampaikan oleh kepada orang tua? Sudah, Bu. Sudah. Nah, pendapat orang tuanya seperti apa? Ya mereka setuju, Bu, atas keputusan yang mereka buat. Baik, Fariha, pilihan ini di benak hati Farihanya kecewa atau bagaimana, no? Ya menerima dengan lapang dada. Menerima dengan lapang dada gitu ya. Meskipun pasti ketika teman-teman Fariha ini langsung melanjutkan ya SMA, langsung melanjutkan, tapi Fariha harus menerima ya, pending dulu, istilahnya pending dulu ya untuk setahun ini. Nah, nanti ketika sudah bekerja, sudah mendapatkan pekerjaan, baru melanjutkan studi ke perguruan tinggi seperti itu ya. Nah, setelah itu ada rencana selanjutnya setelah kuliah nih, berbareng kuliah, apakah melanjutkan karir atau memilih pekerjaan lain? Memilih pekerjaan lain, Bu. Memilih pekerjaan lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan ya atau program studi yang diambil Fariha. Iya, Bu. Kira-kira Fariha ingin berencana menjadi apa, no? Jadi apa, Bu? Ketika ingin memilih program studi apa ketika kuliah nanti? Teknologi pangan, Bu. Teknologi pangan. Oh, baik. Itu sudah tahu prospek kedepannya apa saja? Iya, Sudah ya. Nah, dari situ ya, Fariha kan bisa melihat profil mengenai jurusan ya, jurusan yang akan diambil, harus bisa mengetahui prospek ke depan itu untuk apa saja ya, sehingga nanti tidak asal mengambil jurusan saja ya, karena ini demi masa depan Fariha sendiri. Jadi harus bisa mengetahui. Setelah itu, setelah memilih sesuai dengan prodi yang diambil Fariha akan keluar dari pekerjaan yang sebelumnya, iya, Bu, dan mengejar apa yang diinginkan Fariha. Iya. Kan begitu Fariha? Betul. Oke, baik. Ini sudah paham apa yang kita sharing hari ini? Iya, sudah. Sudah ya, berarti kira-kira Fariha bisa mengambil kesimpulannya seperti apa dari konseling kita hari ini? Ya, mereka udah mutusin buat nunda kuliah dulu, terus kerja dulu kan di tempat kerjanya mereka, terus habis itu tahun depan bisa ambil kelas karyawan yang mereka inginin gitu. Oke, baik ya. Oke, mudah-mudahan dari konseling kita hari ini dapat bermanfaat untuk Fariha sendiri ya, demi masa depan. Nah, harus menerima kondisi yang ada di hadapan Fariha, tapi ingat jangan sampai menyerah ya sebelum kita mencoba, sebelum kita berusaha. Oke, terima kasih Fariha sudah mengunjungi Ruang BK hari ini. Semoga sukses untuk karir Fariha sendiri di masa depan ya. Ya, terima kasih banyak. Iya, sama.